A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa channel YouTube saya yang saya banggakan, ya, Tadabbur Ba'da Subuh Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah, bersamaan 6 Maret tahun 2025. Ya, kenapa bisa muncul disonansi kognitif yang hilirnya atau outputnya adalah diskoneksi atau keterputusan spiritual, dan ada emotional reactance atau reaksi tertentu. Saya pengen membawakan potongan bait dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, kan. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, sebagai obat, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim, illa khasara, dan ingkar kepada Al-Quran. Gitu. Kalau nggak salah ya seperti itu. Tapi kita fokus kepada wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya aja. Pemirsa, yang namanya Al-Quran itu adalah obat, penawar. Tapi kenapa ketika dibacakan ayat Al-Quran atau kita style tilawatil Quran lewat YouTube kah, lewat radio kah, lewat live streaming kah, ataupun lewat TV. Kebetulan kami di rumah ada TV Al-Quranul Karim 24 jam tilawatil Quran dengan siaran langsung dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah 24 jam nonstop. Ya. Kok ada orang yang tidak suka dan ada disonansi kognitifnya? Orang itu tahu mendengarkan ayat Al-Quran dapat pahala, ya kan? Membacanya saja dapat pahala, apalagi kita minimal mendengarnya. Kita dengar ayat Al-Quran itu dapat pahala. Bulan Ramadan ini kan adalah bulan bagi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Selain Ramadan ini juga sebagai bulan islah, bulan perbaikan, bulan memperbaiki diri. Ya. Tadi saya dengar ceramah bagus dari Dr. Ahmad Haikal Hasan, ya, mubaligh, ulama yang nah ini lagi di setel nih ayat Al-Quran. Baru tadi saya omongin. Tadi saya dengar ceramah dari Dr. Ahmad Haikal Hasan di Garuda TV di acara Ramadan 8, ya. Beliau kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang tadi mengatakan kalau bulan Ramadan ini adalah bulan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memperbaiki Ramadan kita, niscaya sepanjang tahun kita akan dibaikkan hidupnya oleh Allah. Ya. Kenapa kok Ramadan ada kalau kita berbaik hati dengan bulan Ramadan, maka Allah akan memperbaiki hidup kita selama setahun.
Sebelum tadi dengar ceramah dari Ustadz Haikal Hasan Al-Baras ya, sebelumnya saya juga dengar satu hadis. Barang siapa berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal, setelah berpuasa pada bulan Ramadan, maka orang tersebut telah berpuasa selama 1 tahun. Coba bayangkan ya, 30 hari atau 29 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, tambah 6 hari, total 35 atau 36 hari. Maka kalau kita ngelanjutin puasa dari setelah Ramadan 29 atau 30 hari, tambah 6 hari lagi di bulan Syawal, itu kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Luar biasa bukan? Luar biasa. Nah, kenapa bisa timbul ada disonansi kognitif tentang itu? Karena apa? Orang tersebut sebenarnya tahu, tapi karena terpengaruh oleh pemahaman yang salah, oleh ajaran yang salah, oleh pemikiran yang salah, gitu ya. Ya salah kaprah lah intinya gitu. Ya. Dia jadi ada penolakan. Contoh, dia tahu baca Quran dapat pahala, ngedengerinnya aja dapat pahala. Tapi ketika contoh saya setel TV Al-Quran Al-Karim, malah minta diganti dengan tayangan TV yang lain. Jadi di dalam dirinya tuh ada penolakan, karena gak sejalan dengan pola pikirnya yang salah itu. Apa contoh pola pikir yang salah yang melahirkan ini? 1, kalau kita ngaji Quran itu gak perlu harus disiar-siarkan ke masyarakat gitu. Udah cukup diri sendiri aja, cukup pribadi aja gitu loh. Beribadah itu cukuplah pribadi kita dengan Allah saja, gak perlu harus dipublikasikan, disiar-siarkan, itu segala macam. Gak perlu itu. Lah, ini yang pemahaman yang salah. Ini pemahaman orang sekuler. Ya. Ini pemahaman yang salah kalau kayak gini. Ada juga pemahaman ya, aduh capek lah udah dengar Quran di sekolah, udah dengar Quran tadarusan, di masjid dengar Quran, maksud ya di rumah dengar Quran lagi, capek lah, pusing lah. Itu juga pemahaman yang salah. Yang ketiga, ya kalau nonton TV itu bukan, TV lain banyak yang bisa ditonton ya. Kalau cuma mau buat ngaji doang mah ngapain, cuma nontonin orang muterin Ka'bah 7 kali segala macem dan sebagainya. Itu juga pemahaman yang salah, itu pemikiran yang salah teman-teman. Kenapa orang bisa terputus koneksi spiritualnya dengan Allah? Karena hedonisme, karena materialisme, karena sekularisme. Orang merasa kayak udah aja yang namanya urusan berkaitan dengan keislaman itu udah cukup, itu di ranah privat aja, di ranah publik gak usah ditontonin gitu loh. Ya salah kalau kayak gitu. Saya dulu penganut paham itu loh, yang kemudian bertobat. Ya, justru kita sebagai orang Islam harus, bahkan wajib hukumnya
mengekspos identitas keislaman kita kepada orang ramai, ya. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau kita bicara tentang Islam wasatiyah atau Islam moderat, itu bukan berarti Islam yang asal, tapi Islam yang proporsional. Ya, di satu sisi kita punya kecintaan kepada Allah yang kuat, yang saya bilang kemarin harus fanatik itu. Kita punya iman akidah Islam yang kuat yang kita pegang teguh, ya. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim harus kita kuatkan juga. Tapi di satu sisi kita juga harus membangun hubungan baik dengan antar umat manusia. Itu baru namanya Islam wasatiyah, ya. Bukan tidak berlebihan. Ya kalau nggak berlebihan maksudnya gini, kalau berlebihan tapi nggak ada ilmunya itu salah. Bukan membabi buta juga. Mencintai Allah secara fanatik, mencintai kitabullah Al-Quranul Karim, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, beserta keluarga dan sahabat, beserta pengikutnya, ya, itu harus ada ilmunya. Tidak boleh membabi buta. Itulah. Tidak boleh membabi buta. Ini kan hanya masalah tentang keteguhan Islam yang kuat tok, gitu loh. Kita bicara tentang kokohnya akidah Islam kita, kokohnya iman Islam kita. Bukan ranahnya untuk dilabel macam-macam. Karena itu, teman-teman semuanya, para pemirsa, di bulan Ramadan ini kembali saya ajak, jangan alergi kita dengan ayat-ayat Allah. Jangan alergi kita dengan kalamullah. Jangan. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menyaksikan tayangan TV yang lain. Boleh. Yang ngelarang siapa? Akan tetapi, ya, gak banyak tayangan TV di bulan Ramadan ini yang bisa comply, menyesuaikan. Sebagian masih ada aja berita tentang hal-hal yang memecah belah masyarakat, yang menimbulkan pro kontra di masyarakat, yang menimbulkan masyarakat jadi beretak-retak gitu ya. Kalau udah kayak gitu, bawa dalam doa. Saya selalu bilang, bawa dalam doa di Ramadan kita. Bulan Ramadan, bulan orang berpuasa, doa kita diijabah, dikabul oleh Allah. Itu ya. Bawa dalam doa. Jangan bawa dalam emosi. Jangan bawa dalam pikiran di bulan Ramadan ini. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Ya. Bawa dalam doa. Berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan Indonesia ini begini terus. Ya, ingat, doa orang yang berpuasa diijabah, dikabul oleh Allah. Ya. Dalilnya ada dan itu kuat dalilnya, sahih. Ya. Bawa dalam doa biar Indonesia ini gak begini terus. Ya, Ramadan kita rusak karena kita sendiri. Makanya bulan Ramadan ini kenapa saya selalu setel TV Quranul Karim tiap jelang buka, tiap mau sahur, ya, untuk mengkurangkan potensi rusaknya Ramadan kita oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Mari teman-teman, jadi bulan Ramadan ini kita jadikan bulan memperbaiki diri, bulan islah, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah dan memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.